Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bisa lihat kiri dan kanan, kasih salam dari jarak jauh. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul. Saya percaya semua karena kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin. Kita melalui hari-hari kita dengan penuh tantangan, tapi kita punya Tuhan yang menang atas segala tantangan. Dan hari ini kita ada sekali lagi karena kasih Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Betapa indahnya firman Tuhan ini, amin. Kita waktu berdoa, waktu kemarin kita mendapatkan apa tentang kasih Tuhan ya. Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, janji-janji Tuhan itu manis sekali, luar biasa. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kasihnya itu adalah kasih yang kekal. Haleluya. Bahkan dia mengatakan, Tuhan sendiri mengatakan dia ingin melanjutkan kasih setia kepada kita itu terus menerus. Amin. Sebabnya hari ini mari kita persiapkan hati kita. Kita mau bersama-sama beribadah. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih-Mu yang kekal, yang Kau tunjukkan kepada kami Tuhan, yang Kau perlihatkan kepada kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau datang dan mengorbankan diri-Mu. Engkau datang untuk memberi kehidupan yang kekal bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau bersuka cita. Kami mau merayakan kebaikan-Mu Tuhan hari ini. Terima kasih, ini kami jemaat-Mu. Semua kami datang dengan satu hati, dengan satu tujuan, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sama-sama semua yang percaya katakan amin. Kita memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria sekali lagi, amin. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Yang sedih, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, amin, haleluya. Yes, kita hilangkan hati yang sedih. Kita bersukacita karena Tuhan yang sudah menebus kita, amin. Dia ganti ratap kita dengan tari-tarian. Dia ganti kain kabung kita dengan jubah pujian. Haleluya. Hari ini kita mau memuji Tuhan dengan bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa, amin. Gak apa-apa ya, kita sebagai orang Indonesia kita perlu memberkati bangsa-bangsa. Walaupun kita sendiri di Indonesia terdiri dari suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Kita menyanyikan ada lagu baru di sini, satu lagu yang berkata tiada yang seperti Yesus. Siap semua? Coba kita buka slide-nya dulu, kita lihat kata-katanya supaya familiar dengan bahasa kita, jangan terputar lidah kita. Ya, begini kata lagu ini bahwa Akeko Ofana no Yesu. Sekali lagi ayo kita ucapkan sama-sama. Akeko Ofana no Yesu. Kita baca yang lirik pertama, terus kedua dan seterusnya ya. Yang pertama kita ulangi lagi. Akeko Ofana no Yesu. Akeko Ofana naye. Akeko Ofana no Yesu. Akeko Ofana naye. Sudah mulai terbiasa ya? Artinya ada, jadi kita nggak bingung-bingung. Ini lagunya apa sih judulnya? Bahwa tiada yang seperti Yesus. Amin. Tiada yang seperti Dia. Tiada yang seperti Yesus. Tiada yang
seperti dia. Oke, refnya coba supaya terbiasa. Refnya. Sahamba hamba, luto luto. Sajika jika, luto luto. Safuna funa, luto luto. Akeko ofana naye. Haleluya. Haleluya. Kita mau coba ya nyanyikan lagu ini, muji Tuhan dengan berbagai bahasa, memberkati bangsa-bangsa. Ini bahasa, salah satu bahasa dari Afrika. Ya, bahasa Afrika itu banyak sekali. Tapi kita mau belajar lagu ini sama-sama. Haleluya. Kita bersukacita. Amin. Yes. Akeko ofana na Yesu, akeko ofana na Ye, akeko ofana no Yesu, akeko ofana na. Sekali lagi, akeko ofana no Yesu, akeko ofana na Ye. Akeko ofana no Yesu, akeko ofana na sahamba hamba, sahamba hamba, luto luto, sajika jika, luto luto, safuna funa, luto luto, akeko ofana na. Sekali lagi, sahamba, sahamba hamba, luto luto, sajika jika, luto luto, safuna funa, luto luto, akeko ofana na, akeko ofana, akeko ofana na Yesu, akeko ofana na Ye, akeko ofana no Yesu, akeko ofana na sahamba hamba, sahamba hamba, luto luto, sajika jika, luto luto, safuna funa, luto luto, akeko ofana na sahamba, sahamba hamba, luto luto, sajika jika, luto luto, safuna funa, luto luto, akeko ofan. Sekali lagi dengan gerakan, sahamba, sahamba hamba, luto, yes, sajika jika, luto luto, funa funa, luto luto, akeko ofan, akeko ofana dari awal, akeko ofana na Yesu, akeko, yes, hey, haleluya, hey, akeko ofana na Yesu, akeko ofana, sahamba hamba, hey, hamba hamba, hey, 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 sajika jika, luto luto, safuna funa, luto luto, akeko ofana na Ye, akeko, akeko ofana na, akeko ofana, akeko ofana na Ye. Haleluya, yes. Dahsyat ya. Tuhan kita luar biasa. Kita mau keliling kemana-mana pun, kata lagu ini, tidak ada yang kita bisa temukan sama seperti Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan dengan bahasa daerah. Kita mau berkunjung ke daerah di Pulau Jawa. Haleluya. Sudah pernah familiar dengan lagu ini? Kayaknya hanya Mbak Ning di sini yang familiar dengan pujian ini. Haleluya. Sakjeke kulon derek Gusti, uripku tansah, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabeiku Gusti Yesus sang
tentram, hatiku ayem tentram. Iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, haleluya. Matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Oh, haleluya. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, amin. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dia luar biasa, men. Tuhan kita dahsyat. Masih kuat ya semua, haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, hey! Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, oh, oh. Tinggikan namamu, oh, oh. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, hey! Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat, yes, berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama Allahku dahsyat, oh, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, tinggikan namamu, oh, haleluya, haleluya. Mari kita serukan nama Yesus. Yesus, Engkau dahsyat, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Bahwa tidak ada yang lain Tuhan di muka bumi ini selain Engkau yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Curahkan kasih-Mu yang dahsyat kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Roh Penolong yang Kau utus bagi kami Tuhan. Tinggal bersama dengan kami. Kami tidak pernah sendiri Tuhan. Firman-Mu berkata kami tidak pernah yatim piatu. Kami tidak pernah dibiarkan Tuhan. Karena Engkau bersama kami senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Tuhan. Tiada seperti Kau telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. Amin. Air mata Kau hapuskan, air mata Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Tuh kasih-Mu di sungai. Amin. Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Kau hapuskan, air mata-Mu Engkau. Amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Oh haleluya. Segenap hati, tak seorang pun
Deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa rohku ini, yang jernih terpancar, yang jernih terpancar dari tata domba. Hapuskan air mataku, kau sungai kehidupanku, yang deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa rohku ini, yang jernih terpancar, yang jernih terpancar dari tata domba. Hapuskan air mataku, kau sungai kehidupanku. Semakin ku mengenalmu, semakin ku rasakan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, sungguh nyata bagiku. Kau yang selalu ku rindu, Kau yang selalu ku rindu, Kau yang selalu ku damba, Kau yang selalu ku damba. Yesus Kau membutuhkan, oh sungai kehidupan, dan Kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, hanyut bersama-Mu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Kau sungai kehidupanku, yang deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa rohku ini, yang jernih terpancar dari tata domba. Hapuskan air mataku, Kau sungai kehidupanku. Haleluya. Bawa kami Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya.
yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Semua mahkota dunia, semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau dekat dengan semua, Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Amin. Tuhan, ini umat-Mu, betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku Kau yang layak, oh Yesus, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak, oh amin. Yes Jesus, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, haleluya. Layaklah Tuhan, layaklah, oh disembah. Kau yang layak, haleluya Jesus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Beri kemuliaan bagi Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Oh amin. Kau yang layak, yes Jesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. We worship you. Mari saudara kita tetap dalam hadirat Tuhan pada pagi hari. Saya mau kita angkat pujian ini sekali lagi, refnya saja. Biar Tuhan berkarya di tempat ini, biar Tuhan beracara di tempat ini, menjamah setiap kita di tempat ini. Kau luar biasa Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Mari kita angkat tangan kita, sembah Dia sungguh-sungguh. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Angkat suaramu, katakan Kau yang layak. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan, kami hanya meninggikan Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak disembah Tuhan. Disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Mari kita sembah Dia. Oh
Marilah jemaat katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Diberikan sorakan buat Tuhan kita, amin. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak disembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang layak disembah, bahkan sangat layak Tuhan. Kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan pada pagi hari ini yang menjamah kami. Kami merasakan sukacita yang luar biasa karena Tuhan. Karena kami menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, yang menjadi juru selamat dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini hamba membagikan firman Tuhan. Bapa, bukan karena kuat gagah perkasa hamba, tapi hamba berdoa bahwa Engkau yang memampukan hamba, penuhi hamba Tuhan. Hamba berdoa pada pagi hari ini, berkati kami semua yang ada di tempat ini, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukan hamba yang berkata-kata, tapi Tuhan yang berkata-kata dalam hidup kami. Sehingga biarlah firman ini Tuhan bertumbuh Tuhan, merubahkan setiap pribadi kami di tempat ini. Hanya nama-Mu yang ditinggikan, nama yang disembah, layak disembah untuk selama-lamanya. Raja kami, terima kasih Bapa. Segala kemuliaan syukur kami hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Aduh, sebentar ya. Shalom. Shalom. Pujian yang terakhir tadi itu luar biasa. Jadi kita tahu bahwa tidak ada Allah lain yang sama seperti Tuhan kita, yang layak disembah, yang layak dipuji. Cuma Dia Tuhan yang turun ke dunia, mati untuk kita semua di tempat ini, dan menjadi juru selamat buat kita di tempat ini. Amin. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini bukan secara kebetulan kita semua ada di tempat ini, tapi karena kebaikan Tuhan kita bisa ada di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Amin. Jangan lihat siapa yang ada di depan, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengenal firman Tuhan, kita sama-sama merendahkan hati kita untuk kita mau diajar oleh Alkitab, firman Tuhan itu sendiri, dan mengubahkan kita. Amin. Minggu ini adalah jadwal saya untuk membagikan firman Tuhan. Secara pikiran saya itu sering mengganggu, karena memang saya paling susah untuk berdiri depan, apalagi untuk firman Tuhan. Tapi saya percaya, saya hanya minta sama Tuhan, Tuhan, saya tahu banyak kekurangan saya, banyak mungkin hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya percaya bahwa saat Engkau pilih saya, Engkau pakai saya percaya bahwa Engkau berbicara Tuhan dalam hidup saya, apa yang harus saya bagikan. Dan selama saya berdoa, saya diingatkan Tuhan mengenai Battle of Jericho. Jadi pertempuran di Jericho. Saya nggak tahu, padahal tema kita bulan ini yaitu worship ya. Worship. Kita semua sama-sama tahu firman Tuhan ini. Itu ada di Yesua 6 ayat 1 sampai dengan 20. Oh iya, lupa. Cek. Nah, ini dia. Yesua 6 ayat 1 sampai 2. Tapi sebelum saya membagikan firman Tuhan ini, saya percaya bahwa semua kita di tempat ini pasti sudah pernah baca ayat Yesua 6 ayat 1 sampai 2. Tapi yang menariknya itu sebenarnya di ayat Yesua 5 ayat 20, nggak ditulis ya di sini ya.
Oke. Kita mungkin bisa buka di Yosua 5 ayat 14 sampai dengan 15. Saya mau bacakan firman Tuhan ini dulu. Saya baca Yosua 5 ayat 14 sampai 15. Jawabnya, ini menceritakan waktu itu di Yosua 5 ini Yosua mau bersiap-siap untuk menyerang bangsa Yeriko. Tapi saat dia menyerang itu bukan karena kekuatan dia sendiri, tapi itu dia minta petunjuk Tuhan. Jadi di Yosua 5 ayat 14 sampai 15 ini dikatakan gini ayatnya. Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuhanku kepada hambanya ini? Di sini ayat 15. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yesus, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Oke. The Battle of Jericho, pertempuran di Jericho. Semua waktu kita masih sekolah minggu, mungkin kita pernah diceritakan kisah tentang Yosua ini ya. Dan saya percaya juga bahwa mungkin kita hanya berpikir bahwa oh iya, itu cerita Alkitab itu ada. Tapi sewaktu Tuhan berbicara kepada saya, pertempuran di Yeriko, saya bingung loh. Kan temanya kan penyembahan. Kok begini ya, kayak pertempuran nih. Harusnya 17 Agustus saya bagikan ini. Cuman Tuhan bagikan itu berbicaranya beda dengan saya. Saat saya membaca firman Tuhan ini, Tuhan bukakan maknanya, Tuhan bukakan remanya yang saya tangkap nih, dan akan saya bagikan juga ke jemaat. Mungkin saat membagikan ini mungkin ada Tuhan kasih rema lain kepada jemaat yang ada di tempat ini yang mendengarkan. Tapi saya membagikan apa yang saya dapat, dan ini juga menjadi bagian dalam hidup saya juga, yang saya alamin, yang saya sering mungkin saya sama seperti Joshua, tapi nggak sesempurna imannya Joshua yang begitu taat dengan Tuhan. Oke, jadi di Yosua 6 ayat 1 dan 2, pada waktu itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, ini waktu itu Tuhan sudah berfirman sama Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saya baca di Wikipedia, saya pingin cari tahu berapa sih panjang tembok Yeriko ini. Cuma yang ada di situ cuma dituliskan bahwa kota Yeriko itu 40 hektar kalau nggak luas wilayahnya. Jadi kita 400 atau 40 hektar, saya lupa. Dan saya sebenarnya nggak mau cari itu, saya mau tahu berapa sih panjang tembok Yeriko saat itu. Tapi nggak ada yang bisa jelaskan secara pasti. Yang saya dapatkan waktu itu, tembok Yeriko itu tebalnya itu sekitar 4 meter. Jadi dari para arkeolog itu udah mencari tahu. Jadi tingginya mungkin sekitar 14 sampai dengan 16 meter. Kita bisa tahu bahwa tembok itu begitu kokoh saat itu. Dan kita tahu bahwa saat pertempuran di Yeriko itu adalah proses penaklukan Kanaan yang dicatat dalam kitab Yosua. Pertempuran pertama. Jadi waktu bangsa Israel mau menaklukkan bangsa Kanaan, Tuhan janjikan kan bahwa saat itu waktu itu zamannya Musa, bahwa dia akan bawa bangsa Israel itu ke tanah perjanjian, ya ini tanah Kanaan. Akhirnya Musa nggak sampai di situ, bergantilah kepemimpinan ke Yosua. Dan ini adalah pertempuran pertama kali penaklukan Kanaan yang dicatat dalam kitab Yosua. Kita tahu bahwa bangsa Kanaan itu, saya cari tahu nih, bangsa Kanaan itu apa ya? Bangsa siapa sih sebenarnya bangsa Kanaan ini? Ternyata bangsa Kanaan itu ada tiga bangsa ya Pak ya. Kita udah kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Ternyata di Kanaan itu ada bangsa Palestina dan Yordania ya Pak ya. Seperti itulah. Jadi makanya sampai sekarang Israel dan bangsa Palestina merebutkan ini, karena sama-sama mengklaim bahwa itu adalah kepunyaan mereka. Tapi kalau kita melihat dari sejarah,
bahwa inilah tanah perjanjian yang Tuhan janjikan untuk bangsa Israel. Saya nggak bicara ke sananya, tapi saya hanya mau bagikan di sini bahwa sebelum Yosua datang ke bangsa Kanaan, sebelum dia datang untuk berperang melawan bangsa Jericho ini, ada 4 hal yang akan saya bagikan sebelum dia berperang. Pertama yaitu seperti yang kita buka tadi di pertama itu ada di aku kaku ya. Oke, di mana Yosua sebelum berperang? Pertama dia menyembah dan datang bersujud kepada Tuhan. Nah, ini yang tadi kita baca. Kenapa saya tadi baca di ayat Yosua 5 ayat 14 sampai 15? Kita tahu biar nyambung. Jadi sebelum Yosua sebelum berperang tuh dia menyembah dan datang bersujud kepada Tuhan. Jadi sewaktu di Yosua 5 ayat 14 sampai 15 ini, atau di Yosua 5 ayat 1, di situ menceritakan dia membuat strategi untuk bangsa Jericho ini, untuk dia datang ke sana. Terus sewaktu dia menunggu Tuhan berbicara dengan Joshua ini, menunggu Tuhan berbicara kepada Joshua, ada satu panglima bala tentara. Jadi dia lihat dari kejauhan, terus dia datangin, siapakah engkau? Lawan atau musuhkah? Musuh atau lawankah? Terus di sini di Yosua 5 ayat 14 sampai 15 jawabnya bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Di sini saya bilang kenapa sebelum tuh Joshua datang untuk berperang melawan bangsa Jericho, dia lakukan ini dulu. Jadi lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Kita tahu siapa panglima bala tentara kita sekarang? Yesus Kristus, amin. Dia menjadi panglima kita di depan. Jadi pertama itu dia menyembah dan datang kepada Tuhan dan dengan bersujud kepada Tuhan. Menanggalkan kasut itu, yang dimaksud menanggalkan kasut, kita tahu bahwa sekarang kita mempunyai kasut masing-masing, kerelaan, apapun itu. Nah, jadi yang saya tangkap dari sini itu berbicara tentang persoalan yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi saat kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mau semua kita menanggalkan setiap persoalan kita. Kita mau itu betul-betul saat kita datang kepada Tuhan, kita sujud, kita datang benar-benar bahwa kita membawa hati yang murni, hati yang tulus. Dan ini yang dilakukan Joshua, dia taat. Dia menanggalkan kasutnya dan dia bersujud. Saya percaya bahwa semua kita di tempat ini saat kita datang menyembah Tuhan, kita tahu bahwa segala persoalan kita, kadang kita ikut mau bawa gitu loh. Ya enggak? Ini saya datang kepada Tuhan, terkadang persoalan masalah, baik itu pekerjaan, baik itu rumah tangga, baik itu tempat-tempat lingkungan keluarga saya, terkadang nih saya nggak sadar saya mau bawa. Padahal Tuhan ngomong, tempat yang kamu akan pijak itu kudus, tanggalkan dulu, datang pada saya. Memang ada firman Tuhan katakan datanglah, mintalah, ketoklah. Tapi Tuhan mau saat kita datang pada Dia seperti ini, kita tanggalkan semua kasut kita, persoalan kita. Tuhan mau itu kita benar-benar bahwa ini loh saya Tuhan. Dengan hati yang murni kita menyembah Tuhan, dengan hati yang rendah hati kita datang menyembah Tuhan. Amin. Ini yang dilakukan pertama kali oleh Joshua. Yang kedua, kita cepat saja saudara. Di mana Yosua sebelum berperang mendengarkan suara Tuhan, ikuti proses, sudah. Yang kedua, masih mana sih? Oh ini ya. Oke, yang kedua, mendengarkan suara Tuhan dan ikuti proses Tuhan. Kita tahu bahwa saat kita datang bersujud kepada Tuhan,
pasti Tuhan mau berbicara kepada kita. Amin. Seperti kemarin kita doa puasa, kita berdoa, kita penyembahan, Tuhan itu udah kasih ayatnya bahwa nggak tahu tuh berbicara dalam hati saya pingin, tapi akhirnya saya berdoa gitu loh. Saya berdoa malam itu, saya cuman bilang tadi malam waktu kita berdoa bersama-sama, Tuhan, mungkin ada di antara kita yang mungkin masih menyimpan rasa pahit. Karena Tuhan berbicara melalui ayatnya, saya tuh ayatnya lupa, cuman di hati saya, di pikiran saya, kasihilah musuhmu dan janganlah membenci mereka. Itu di Matius 5 itu, atau ayat berapa. Jadi saya berdoa ya, akhirnya saya bisa melalui doa itu. Nah, kadang Tuhan juga berbicara melalui pribadi kita masing-masing saat kita datang kepada Tuhan. Saya nggak tahu, entah itu melalui langsung berbicara atau penglihatan atau yang seperti saya alamin. Kadang Tuhan berbicara itu jelas sekali dalam hidup saya. Contoh, mungkin dalam beberapa bulan ini Tuhan tuh sering berbicara. Kalau hal-hal sekecil pun kadang dia berbicara. Seandainya gini nih, Yusfa, ada pekerjaan yang harus saya lakukan tetapi kadang saya tunda. Tuhan kadang berbicara, lakukan sekarang. Kok ini kayak nampar sekali ya? Ya udah saya lakukan. Ternyata setelah saya lakukan, ternyata tiba-tiba pusat nelpon, tanya laporannya mana. Akhirnya saya bisa jawab gitu. Kalau seandainya saya tunda, ya pasti kamu ini kerja apa enggak gitu kan. Nah itu hal-hal sekecil itu pun itu jelas sekali kadang berbicara dalam hati saya, dalam pikiran saya itu jelas sekali. Nah Tuhan juga mau saat ini, sewaktu Yosua datang kepada Tuhan sebelum dia berperang melawan bangsa Jeriko itu, dia melakukan ini juga, mendengarkan suara Tuhan dan ikut proses Tuhan. Gampang nggak ikut proses itu? Susah saudara. Proses Tuhan itu beda dengan prosesnya kita. Kenapa saya ngomong seperti ini? Saya ngalamin. Saya mau prosesnya saya gitu loh. Saya berdoa tapi bukan prosesnya Tuhan yang saya mau, prosesnya saya. Terkadang manusia itu prosesnya maunya instan, ya kan? Sama seperti saya. Udahlah instan, selesai. Udah nggak ada lagi lah. Pokoknya saya berdoa Tuhan, langsung jawab Tuhan, nggak mau saya nunggu. Beda. Di sini sewaktu Yosua mau berperang, dia itu nggak sembarang maju, saudara. Nggak seperti kita. Kadang kita kan berdoa maju, nggak. Ada 4 tahap dia harus lalui. Yang pertama tadi itu dia datang menyembah, tanggalkan semua persoalannya. Yang kedua mendengarkan suara Tuhan dan ikuti proses Tuhan. Nah, proses Tuhan ini ialah kita mau, Tuhan mau bahwa kita benar-benar ikut sesuai perintah Tuhan yang tepat dan indah pada waktunya. Amin. Nah, jadi kadang proses Tuhan itu sakit banget. Kadang proses Tuhan juga itu membuat kita merasa kayak, ada nggak Tuhan ini ya? Kita tahu sewaktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, akhirnya bangsa itu bersungut-sungut. Tuhan proses dia seharusnya cuman berapa hari ke Kanan? 11 hari, akhirnya jadi 40 hari, saudara. Itu proses Tuhan. Kenapa? Karena ya Tuhan melihat bangsa ini gitu loh. Ini, bangsa ini harus diproses benar-benar. Karena dia belum siap. Seandainya Tuhan bisa aja bilang, kamu 3 hari udah bisa langsung sampai ke sana. Tapi Tuhan lihat bangsa ini belum siap sama sekali. Belum siap sama sekali. Akhirnya Tuhan buat proses 40 tahun dia berputar-putar. Padahal kalau kita lihat dari ininya, jaraknya itu sebenarnya nggak sampai sampai 40 tahun lamanya mereka berjalan di situ. Nah, kadang Tuhan mau kita juga diproses lama, saudara. Sama seperti saya ini diproses berapa, Tuhan ini udah lama sekali, masih aja seperti ini. Ngeri coba. Amin. Kadang kita berbicara, kita ini manusia loh ya, bukan malaikat. Benar, tapi Tuhan tuh pingin kita seperti malaikat, pingin kita sempurna. Tapi kesempurnaan sama seperti malaikat nanti saat kita di surga. Dia pingin kita tuh sempurna di dunia dulu melalui proses. Amin. Jadi di Yesaya
Ada satu ayat yang saya suka di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Tuhan katakan seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang mengamini firman Tuhan ini? Amin. Nah, ini yang kadang kita lupa. Kita balik bahwa rancangannya jadi rancanganku. Kadang begitu ya. Kita mau balik firman Tuhan ini. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ini saya dulunya. Sekarang saya lagi diproses Tuhan. Sakit-sakit. Tapi saya percaya seperti Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, itu rancangan Tuhan bukanlah rancangan saya. Dan jalan Tuhan bukanlah jalan saya. Demikianlah firman Tuhan. Saya suka waktu Pastor Erna bagikan masalah Daniel yang diuji sewaktu dia taat, nggak mau menyembah dewanya Nebukadnezar. Kita kemarin share di ini ya, Pak Jer, Cell Brother. Nggak tahu Pak Jeremy itu ngomong sebenarnya mungkin tanpa dia sadari ngomongnya itu kayak biasa aja. Sewaktu Abednego dan teman-temannya itu disuruh untuk menyembah. Itu di Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Itu dikatakan gini. Coba kita buka di Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Biar kita bisa baca. Sudah semua? Terlalu banyak jedanya nih. Nah, ada di sini. Sudah dapat semua Daniel 3 ayat 17 sampai 18 saya bacakan. Di sini iman, ketaatan Abednego itu diuji bersama teman-temannya, Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia katakan gini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Nah, saya suka di ayat 18 ini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Siapa yang bisa sewaktu di zaman sekarang bisa berkata seperti ini? Seandainya kita diperhadapkan dengan pemerintahan yang kejam banget. Terus kita harus menanggalkan iman kita, menyangkal Kristus. Contoh mungkin zaman antikris ya. Terus kita diperlihatkan bahwa di situ ada nyala api yang panasnya itu berlipat-lipat panas dari normalnya. Jadi kita harus disuruh kalau kamu mau atau enggak ditembaklah, tembak mati. Kalau kamu mau sujud nyembah patung itu atau kamu mati. Siapa yang berani mengatakan sama seperti mereka bahwa tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Siapa yang berani bisa berbicara seperti itu? Saya yakin saudara, kita masih di dunia. Kalau kita masih berani, saya percaya bahwa mereka ini saat mereka berkata seperti itu, mereka dipenuhi oleh Roh Tuhan. Gak ada yang bisa berani, saudara, gak ada. Saya yakin, karena kita masih dunia, kita udah ngelihat darah aja udah ngeri. Apalagi diperhadapkan seperti itu. Tapi kita akan berani setelah iman kita, Roh Kudus berbicara, Tuhan masuk ke dalam hati kita dan kita berani mempertahankan iman kita bahwa kami tidak akan menyembah itu. Saya percaya bahwa Roh Tuhan ada dalam Sadrak, Mesak dan Abednego ini, sehingga dia berani menentang itu. Akhirnya apa? Kita tahu akhir kisahnya, tapi saya nggak akan bahas ke sini karena saya membahas yang akan saya bagikan. Kita tahu semua kisahnya ya, bahwa mereka diselamatkan, sama seperti Joshua. Sebenarnya Battle of Jericho ini banyak aku baca itu banyak banget yang saya mau bagikan, tapi waktunya terbatas saudara. Oke. Yang ketiga, nah ini saya suka yang ketiga ini, percaya sesuai janjinya.
Jadi percaya sesuai janjinya. Di Yosua 6 ayat 15 itu dikatakan, ada nggak ya di sini ya? Sebelumnya ya. Sih. Oke, tadinya saya mau baca itu Yosua 6 ayat 1 sampai 25, cuman kepanjangan. Nanti saudara bisa baca-baca sendiri. Cuman saya ambil satu kutip di sini bahwa percaya dia bekerja sesuai janjinya. Di Yosua 6 ayat 15 itu dikatakan, tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Yosua 6 ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Nah ini saya stop dulu di sini. Kita tahu bahwa kemarin itu hari raya Rosh Hashanah ya. Kita juga sempat secara apa ya, ikut pingin merasakan seperti apa sih perayaan bangsa Yahudi itu, dan kita coba ala kadarnya menyamai tapi tidak mirip. Tapi luar biasa saudara. Nah, saya banyak baca bahwa bangsa Israel setiap dia mau berperang atau setiap dia masuk ke dalam hadirat Tuhan, dia akan niup shofar, sangkakala. Jadi sebenarnya banyak arti. Di sini saya nemukan, oh iya ya. Jadi shofar itu ditiup pada hari-hari tertentu. Dan ada juga bunyi tiupannya itu berbeda. Ada yang panjang, ada yang pendek berulang-ulang. Itu semua ada artinya saudara. Saya juga baru baca. Saya suka gitu loh. Apa ini ya maksudnya, artinya kok ada ditiupnya panjang banget tuh, terus ada yang berirama, pendek terus berirama, ada yang pendek aja sekali aja. Nah itu. Nah, sewaktu di Yosua 6 ayat 1 sampai dengan 25 ini sebenarnya Tuhan itu berbicara bagaimana nanti sewaktu Yosua mau merebut kota itu. Ada yang harus bisa dilakukan Yosua, ada yang nggak boleh Yosua lakukan. Contoh ya, pertama kan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan bangsa Yeriko ini kepada bangsa Israel dengan pimpinan Yosua. Terus Tuhan bilang seperti ini. Ini saya ringkas ya dari ayatnya itu. Kamu akan mengelilingi tembok Yeriko 6 hari, tapi sekali aja. Terus kamu harus tempatkan pasukan yang bersenjata di depan, terus tabut Tuhan itu di belakang, dan kalian harus mengelilingi dengan trompet. Tapi ingat, sewaktu kalian meniup sangkakala, tolong semua bangsa Israel itu diam. Suruh kelilingin selama 6 hari itu sekali aja, tapi dia kelilingin. Habis itu pulang. Akhirnya mereka kembali ke perkemahannya kembali. Terus 2 hari lagi dia kelilingin lagi, kembali lagi, sampai kepada hari ke-7 Tuhan berkata bahwa kamu harus mengelilingi tembok itu 7 kali. Dan setelah 7 kali haruslah kamu tiup sangkakala itu panjang. Dan saat Yosua berkata bersoraklah, akhirnya mereka harus bersama-sama bersorak saat sangkakala yang terakhir ditiup panjang itu. Dan di sini kejadiannya bahwa lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala. Di sini harusnya tiupannya itu kalau kita baca dia tiupnya panjang. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka di sini saya suka ini. Runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ini luar biasa saudara. Ini berbicara juga, kalau yang saya tangkap melalui pujian juga. Pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Bangsa Israel itu mengelilingin. Jadi Tuhan punya janji yang besar dan digenapi. Tapi ingat bahwa ada prosesnya. Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang besar, membuat kita takjub. Dan bukan karena kekuatan manusia. Ingat ya, kita tadi di awal saya sudah bilang, saya mau mencari tahu itu tembok Yeriko itu seperti apa sih, panjangnya, tebalnya. Tebal sekali loh saudara. Tebalnya itu 4 meter. Itu yang menurut arkeolog mereka gali, mereka temukan.
Jadi 4 meter dengan tinggi kurang lebih 16 sampai 14 meter ke atas. Jadi tembok ini kokoh banget. Tapi kenapa bangsa Israel bisa merobohkan? Bukan dengan tembok itu runtuh oleh karena, ada yang bisa jawab nggak sini ya? Nggak apa-apa sih. Ya, semua masuk sih. Karena iman, saudara. Taat dengan iman. Ingat loh ya, bukan karena kekuatan bangsa Israel secara jasmania, tapi karena kekuatan Tuhan. Akhirnya Joshua dan bangsa Israel dengan bantuan Tuhan, karena janji Tuhan, karena ketaatan, karena iman, datang menyembah Tuhan, mereka bersorak. Akhirnya runtuhlah tembok Yeriko ini. Kadang kita di tempat ini ya, saya nggak mau bilang kita, saya lah. Kadang saya di tempat sekarang ini ngelihat, masalahnya itu besar. Padahal Tuhan ngomong, percaya, janji saya besar buat kamu. Jadi kita ngelihat itu dengan kekuatan kita. Kita ngelihat itu dengan mengandalkan kekuatan manusianya kita. Siapa yang bisa, saudara? Walaupun dengan beribu-ribu bangsa Israel waktu itu, kalau seandainya bukan karena Tuhan, tembok sebesar ini pun gak akan bisa roboh. Kita lihat sendiri, saudara, ayatnya mengatakan bahwa bukan karena usaha manusianya, usaha yang manusia lakukan mungkin dengan cara melempar, menguapkan. Zaman itu saya baca bahwa untuk menghancurkan tembok ini dibutuhkan ledakan yang cukup besar. Tapi saat itu belum ada yang bisa sanggup untuk menciptakan senjata seperti itu. Tapi Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, hancurlah tembok itu. Dan akhirnya kita tahu ceritanya seperti apa. Itulah, kadang kita mengaplikasikan hidup kita itu, coba kita ngelihat Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang bekerja, kita akan takjub. Wow, luar biasa pekerjaan Tuhan. Amin. Yang keempat, saudara, saya membacakan di Mazmur 12 ayat 6 sampai 7 yang tadi malam si Brolian waktu doa dia ada kasih ayat firman Tuhan ini. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang menepatinya. Amin. Ayat Mazmur 12 ayat 12 ayat Mazmur 12 ayat 8b itu, engkau Tuhan yang akan menepatinya. Jadi Tuhan yang akan menepatinya, bukan manusia. Karena janjinya itu betul-betul janji yang murni, yang sangat murni. Amin. Yang keempat, saudara, kita lanjut. Yang keempat yaitu memberikan persembahan yang terbaik. Nah, kita tahu di Yosua 6 ayat 1 sampai dengan 25 itu menceritakan perebutan Tuhan akan memberikan kota Yeriko ini kepada bangsa Israel. Tapi ingat, di Yosua 6 ayat 19 itu Tuhan ada berkata seperti ini. Ada yang boleh dijarah, ada yang milik Tuhan. Jadi memang Tuhan suruh untuk membumi hanguskan waktu itu Yeriko. Dan di Yosua 6 ayat 19 ini, segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendarahan Tuhan. Jadi di sini bangsa Israel itu nggak bisa semuanya ambil jarahannya. Ada yang dikhususkan buat Tuhan. Ada yang boleh diambil oleh bangsa Israel saat itu. Jadi yang saya tangkap dari ini bahwa zaman sekarang Tuhan itu nggak butuh persembahan yang seperti ini.
Setuju nggak ya? Persembahan yang terbaik. Mungkin zaman itu persembahan yang terbaik yaitu emas, perak dan lain-lain. Tapi sekarang persembahan yang terbaik yaitu bukan emas melainkan tubuh kita. Nah, Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita itu untuk Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Di Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah, dan itu ibadah kamu yang sejati. Jadi ibadah kita yang sejati sekarang itu yaitu tubuh jiwa roh kita. Ini juga saya baru diingatkan kembali, saudara. Terkadang kita ini merasa bahwa kita sudah melakukan yang paling banyak untuk kegiatan gereja. Kita sudah melakukan yang paling banyak untuk pelayanan gereja. Sudah paling banyak, udahlah, nggak usah dibilang lah. Mungkin kayak Pak Jeremy sudah bisa dibilang hidup dan matinya untuk misi, untuk Tuhan. Berapa banyak hal yang sudah keluarga Pak Jeremy beserta ibu sudah lakukan mengenai pelayanan. Pastor Erna dan teman-teman di sini, saya percaya bahwa kesetiaan itu sudah paling besar. Tapi sebenarnya satu yang Tuhan butuh itu juga, saudara. Tapi yang paling penting yaitu tubuh kita dikatakan sebagai persembahan yang hidup. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tuhan akan menghitung semua jerih payah kita. Tapi kembali lagi bahwa yang paling penting itu ialah tubuh kita. Kita ini bait Allah, saudara. Jadi persembahan yang kudus itulah tubuh kita yang Tuhan mau. Bukan perak lagi, bukan emas lagi. Sudah bukan zamannya itu. Tapi tubuh kita, amin. Saya memberi kesaksian sebentar sebelum saya tutup. Jadi kita tahu semua bahwa saya orang yang bekerja di sekuler, saudara. Saya di sini bisa berdiri di tempat ini karena satu komit untuk pelayanan, dan saya bagikan share, dan saya mau juga memberi kesaksian bahwa sekarang zaman pandemi ini banyak hal-hal yang di luar dari dugaan kita. Segala tatanan hidup kita itu berubah, saudara. Bukan Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Siapa yang nyangka bisa jadi ada pandemi seperti ini bisa merubah segala pola, segala tatanan hidup. Siapa yang nyangka? Akhirnya semua perusahaan, semuanya itu akhirnya berubah juga, termasuk perusahaan. Yang tadinya normal, akhirnya banyak pengurangan di mana-mana, saudara. Termasuk di perusahaan, salah satu perusahaan saya. Nggak ada, saya percaya bahwa perusahaan itu juga nggak mau seperti ini. Tapi keadaan yang membuat seperti ini. Saya tahu bahwa perusahaan tempat di mana saya bekerja itu pemiliknya orang yang taat dengan Tuhan. Ownernya taat dengan Tuhan, takut Tuhan. Akhirnya singkat cerita banyak yang di stay-kan di rumah semuanya, termasuk Balikpapan. Akhirnya kami sisa 4 orang. Dan banyak masalah. Sewaktu pertama kali saya menghadapi itu, saya merasa bahwa udahlah, takut sekali. Ya secara manusia ya, wow, mungkin seperti tembok Yeriko, tebal banget pokoknya, nggak bisa tinggi, senjata apapun nggak akan bisa hancurkan masalah saya ini. Saya berdoa juga nggak seperti kayak gimana ya. Karena saya nggak seperti itu, saya nggak mengandalkan Tuhan, saya nggak datang kepada Tuhan, tanggalkan kasut saya mendengar janji firman Tuhan, taat, saya nggak mempersembahkan persembahan tubuh jiwa saya kepada Tuhan. Saya takut, saudara, saya takut sekali. Akhirnya, ya semakin saya takut, semakin saya kayak semacam depresi. Akhirnya saya mau berdoa pun kayak jadi, bernapas pun kayak, cuma saya nggak pernah. Saya palingan ke istri saya, paling saya cuman kayak modal memperlihatkan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi saya tetap cerita sih. Dan puji Tuhan, sewaktu saya mulai merubah pola pikir saya,
Sewaktu Tuhan membuat saya, apa sih yang kamu takutin? Toh juga kalau kamu pun dipecat, kalaupun kamu dipecat, saya akan pelihara kamu kok. Akhirnya yang membuat saya kuat itu firman Tuhannya yang katakan kesusahan untuk sehari cukup untuk sehari. Saya percaya bahwa Tuhan itu tahu kesusahanmu untuk hari ini, dan hari berikutnya Tuhan akan kasih yang terbaik kok. Gak usah takut. Susahnya cuma untuk hari itu aja. Akhirnya saya berdoa, datang lagi, sudah mau kuat nih, datang lagi. Saya ada cerita ke salah satu pastor senior di sini. Datang lagi saudara, rasanya saya mau nangis sekali. Datang lagi, persoalan yang masalah pekerjaan yang sebelumnya. Saya tahu ini rentetannya karena memang perusahaan dalam kondisi yang mungkin keuangannya sudah nggak stabil ya. Dan dia akan mungkin mencari orang-orang yang mana yang harus di outkan, ini di cut off, cari-cari. Mungkin Tuhan tolong saya ya, melalui satu orang, saya nggak sebutkan namanya, don't say name. Saya telepon orang ini dan saya nggak tahu, mungkin Tuhan gerakkan orang ini untuk membantu saya. Saya cuma bilang, Tuhan, saya nggak tahu mau gimana lagi Tuhan. Tapi nggak tahu, saya waktu itu disuruh untuk telepon orang ini. Saya mau nangis cuman malu saudara, saya laki-laki, nggak boleh nangis laki-laki. Jadi ya udahlah. Tapi sambil saya nelpon tuh air mata saya tuh keluar sendirinya karena saya merasa nggak sanggup. Ini aja saya mau nangis nih cerita. Jadi apa ya? Saya dipikirkan, kamu ada tagihan ini, terus kamu harus hidupin ini, kamu harus hidupin ini, harus hidupin ini, harus hidupin ini. Saya cuma bisa bilang, Tuhan, saya ini sudah melayani Tuhan lama loh Tuhan. Saya ini mungkin ya memang ada yang tidak berkenan Tuhan. Mungkin saya masih melakukan kesalahan. Tapi sampai saat ini pun Tuhan, saya mau masih melayani Tuhan. Saya punya hati untuk itu Tuhan. Kalaupun masalah ini harus saya hadapi, saya hanya minta satu aja Tuhan. Satu aja. Berikan saya damai sejahtera, kekuatan untuk saya bisa menghadapi ini. Sudah gak banyak-banyak Tuhan. Itu aja. Dan puji Tuhan, akhirnya mungkin Tuhan bekerja melalui orang ini. Dia bantu saya saudara. Ada jalan keluar. Aku bilang wow, luar biasa. Terakhir saudara, waktu minggu kemarin, saya nggak cerita bahwa gaji itu separuh ya dibayarkan. Terus uang saya habis saudara. Saya ada perjanjian dengan perusahaan dan saya harus turutin itu selama 6 bulan karena memang ini murni mungkin kesalahan saya yang tidak saya. Sebenarnya secara manusia saya harus membela. Ini bukan kesalahan saya aja, tapi ya secara manusia ada tanda tangan agreement kalau di perusahaan saya bahwa setiap tagihan, karena saya marketing, kalau seandainya ada dealer yang macet selama beberapa bulan, itu harus pihak marketing harus mempertanggungjawabkan macet pembayaran itu. Nah, singkat cerita, akhirnya wah, ada uang nih, aku bilang kan, udahlah jalan dengan iman aja. Tapi dengan pagi itu saya berdoa, Tuhan, saya nggak ada uang loh Tuhan. Ya udahlah, pokoknya jalan saja pokoknya. Saya hanya mau, saya sampai berdoa di motor sampai tutup mata karena saya nggak sadar, mau menikmatin nafas, mau nikmatin, wah pokoknya baik banget lah hari ini lah, walaupun nggak ada uang. Pokoknya wah indah banget. Pagi-pagi saudara, pagi-pagi ada yang WA transferan. Luar biasa saudara, saya kayak mau nangis. Wow, ini apa maksudnya? Saya tahu bahwa ini semua karena kebaikan Tuhan. Orang gerakan itu ya saudara ya, kadang orang gerakan itu bukan karena dia mau. Serius, kamu mau bantu orang itu kadang bukan karena itu maunya kamu loh, tapi karena ada Roh Kudus yang dalam hidup kamu, akhirnya kita bisa bantu. Compassion Ministry, siapa yang mau? Tapi karena itu maunya kita mengasihi. Karena itulah ajaran kita, kasihilah sesamamu.
Dan saya mengucap syukur, saya berdoa buat orang ini semakin diberkati. Dan Tuhan, saya berkati saya untuk saya bisa membalas semua ini Tuhan. Itu yang menjadi doa saya sekarang. Saya tutup di Roma yang ini, kita baca sekali lagi sama-sama. Roma 12 ayat 1, di situ ada ya. Kita baca 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ini yang maunya Tuhan kita sekarang. Amin. Persembahkan tubuh kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami di tempat ini Tuhan berharga. Sama seperti biji matamu, Engkau memilih kami Tuhan, Engkau menjaga kami Tuhan. Bapa, biarlah pada pagi hari ini sama seperti Joshua Tuhan. Sebelum dia berperang, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan bangsa Kanaan ini kepada bangsa Israel untuk ditaklukkan. Tapi kami tahu Bapak, sebelum Yosua pergi untuk melaksanakan perintah Tuhan, berperang melawan bangsa Jericho, saya percaya bahwa ada persiapan yang dia lakukan Tuhan. Kami berdoa di tempat ini Tuhan, kami mau Tuhan persiapkan hati kami. Kami mau Tuhan, biarlah Tuhan bekerja juga Tuhan, melawat kami semua di tempat ini Tuhan. Persiapkan hati kami untuk kami mau menanggalkan setiap kasut kami. Kalau ada dalam setiap pribadi kami di tempat ini Tuhan, yang masih ada kepahitan Tuhan, apapun itu Tuhan, kami berdoa Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tuhan, lepaskan kami dari segala kepahitan Tuhan. Kami mau mengasihi musuh kami Tuhan. Kami mau mengampuni musuh kami sama seperti Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan hati yang taat pada setiap kami semua Tuhan. Biarlah kami mengerti akan setiap ketaatan kami membuahkan hasil yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, kami berdoa biarlah kami tetap mengingat janji Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena janji-Mu bagaikan emas dan perak yang dilebur 7 kali Tuhan, murni Tuhan. Kami mau Tuhan mengingat janji Tuhan, mengandalkan janji Tuhan, berharap pada janji Tuhan. Biarlah Tuhan semua kami di tempat ini Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Biarlah Tuhan sempurnakan kami Tuhan. Seperti Tuhan kami bisa mempersembahkan tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang Tuhan sudah tabur melalui hamba Tuhan, bukan karena kuat gagah perkasaan kepintaran hamba pada pagi hari ini, tapi semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Karena kami percaya Bapa bahwa Engkau akan berikan yang terbaik buat kami, bukan karena kuat gagah perkasa kami Tuhan, bukan karena apa yang hebat dalam setiap kehidupan kami, tapi kami mau melihat sama seperti saat tembok Yeriko itu hancur Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan, Engkau yang mengalahkan segala masalah kami Tuhan, Engkau yang membantu kami untuk melakukan segala sesuatu yang sangat berat buat kami Tuhan. Kami hanya minta di tempat ini Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan, jamah kami semua Tuhan, dan berikan kami iman, ketaatan yang kuat Tuhan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu Tuhan, kami akan melihat dan kami akan takjub akan setiap karya-karya-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah semuanya firman yang sudah ditabur Tuhan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan, semua kita diberkati Tuhan, haleluya. Amin. Tuhan kita dahsyat. Ya, apa tadi judulnya? Masih ingat? Battle of Jericho. Ya, pertempuran di Jericho. Sepertinya firman Tuhan ini akan meneguhkan kita bagaimana pertempuran di dalam hidup kita ini ada apa? Hidup kita ini pun ada pertempuran. Ya, firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus bahwa perjuangan kita ada, bukan melawan darah dan daging. Kita melewati pertempuran selama kita masih tinggal di bumi ini. Tetapi hari ini firman Tuhan melalui Pak Yuspa menyampaikan bahwa setiap pertempuran yang kita hadapi bisa kita hadapi dan kita bisa mengalami kemenangan, di mana Tuhanlah yang memberi kita kemenangan. Saya waktu Pak Yuspa sharing ini, saya ingat satu cerita juga di 2 Tawarik pasal berapa ya? Pasal 20 kalau tidak salah. Seorang raja namanya Yosafat.
Ya, dia juga mengalami situasi dia diserang. Kalau ceritanya ini kan orang Israel yang menyerang dalam kepimpinan Yosua, tapi di Yosafat ceritanya mereka yang diserang dan mereka mengalami kecemasan dan ketakutan juga. Tapi ketika mereka berinisiatif datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan berfirman di ayat yang ke-15 kalau tidak salah itu, bahwa Tuhan berkata, peperangan itu milik aku. Bahkan lucu di cerita itu, Tuhan bilang, pergi berperang tetapi bukan kamu yang berperang. Ini luar biasa. Dan Tuhan yang memberi mereka kemenangan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita luar biasa, dahsyat. Tetap kita dengan tema bulan ini menyembah Tuhan. Mari kita tetap menjadi orang-orang yang menyembah Dia. Apapun situasinya, Sadrak Mesak Abednego mengambil pilihan tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan tiba di dalam penyampaian pengumuman. Bisa dikasih slide-nya untuk pengumuman kita, bahwa selamat datang bagi semua kita. Semua kita sini bukan orang lama ya, bukan orang baru maksudnya, orang lama semua. Ya, terima kasih sudah bergabung di dalam ibadah hari Minggu ini, ibadah Minggu ini. Dan pengumumannya ini kita pada hari Selasa tanggal 22 September kita ada visitasi jemaat dan juga Compassion Ministry, dan waktu dan tempat nanti akan dikonfirmasi lewat grup WA. Ya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September di Dream Center jam 5 sore kita akan ada pertemuan para leaders. Ini pertemuan di akhir bulan ini ya. Setiap akhir bulan, minggu terakhir di bulan, di setiap bulan itu kita ada pertemuan untuk meeting untuk leaders. Dan minggu depan ini kita akan beribadah. Ada petugas pelayan di sini, worship leader Brolian, firman Tuhannya di situ ada Ibu Ining. Dan kita akan beribadah, tempatnya itu minggu depan kita sudah beribadah di The Coast restoran. Puji Tuhan, dalam proses yang kita lakukan beberapa waktu ini, ada Pastor Erna, proses perizinan untuk ibadah kembali, sempat mengalami dua kali ya kalau tidak salah ya, kita pergi ke sana ke Pemkot. Tapi puji Tuhan, kita sudah dapat kabar update terakhir, kita sudah bisa untuk beribadah kembali di The Coast. Dan waktunya kita sudah tahu, tadi seperti disampaikan, waktunya tetap selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami selesai beribadah, tetapi kami tidak berhenti sampai di sini. Melalui firman yang kami dengar ini Tuhan, ketika kami keluar dari tempat ini, biar Tuhan perlengkapi kami terus, menjagai kami, melindungi kami. Bahkan Tuhan, kami menyerukan dan menyuarakan nama-Mu sebagai Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Berkat-berkat tercurah, damai sejahtera, keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan ada di tangan kami. Oleh karena Tuhan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang berperang, bukan kami Tuhan. Kami melakukannya dan kami mau taat seperti Yosua. Kami mau percaya, kami mau beriman bahwa Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati Tante Yohana yang dalam waktu dekat akan berangkat ke Toraja.
Kau lindungi, jagai Tuhan kendaraan yang dia tumpangi. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi kapten atas dia, Engkau yang menjadi nahkoda atas dia Tuhan. Sehingga kemanapun dia melangkah, Engkau melindungi dia Tuhan, menjagai dia. Bahkan Tuhan, dalam setiap apa yang dia lakukan pun di Toraja, itu bukan memuliakan manusia, bukan taat kepada manusia, tetapi taat kepadamu Tuhan. Biar Tuhan apa yang dia lakukan itu menyukakan hati Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Dalam waktu-waktu dekat ini Tuhan, banyak mungkin persoalan yang terjadi, tetapi kami tahu Engkau ada di sana. Engkau telah ada di sana Tuhan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Pakai Tante Yohana Tuhan, ketika ia sampai di Toraja, mungkin Tuhan dalam pikirannya ia hanya akan berkunjung, tetapi kami percaya Engkau pakai bibir mulutnya Tuhan untuk memenangkan keluarganya di sana. Melalui perkataan-perkataan dan kesaksiannya Tuhan, ada jiwa yang akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkati Tuhan Tante Yohana Bapa. Kami juga berkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu telah ambil bagian di tempat ini, pelayan yang setia Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati terus yang mengambil bagian pada hari ini Tuhan. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tercurah atas setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan umat-Mu Tuhan, Engkau yang melindungi, menjagai. Terima kasih Bapa, sebab Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan tangan kita kepada Tuhan, dan kita arahkan wajah kita kepada sinar kemuliaan. Diberkatilah kita pada waktu kita masuk ke tempat ini, pada waktu kita keluar dari tempat ini. Tuhan melindungi kita, menjagai kita, dan memberkati kita. Ia menyinari wajah kita dengan sinar kemuliaannya dan memberikan kita damai sejahtera. Maka terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin.